Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham GPRA. Nama PT-nya adalah PT Perdana Gapura Prima Tbk. Ini adalah perusahaan properti ya, atau pengembang properti. Kita bisa lihat saja di gambarnya di websitenya ya. Di websitenya itu di gapuraprima.com. Kalian bisa lihat sendiri mereka jual apaan. Dan dari videonya sendiri pun sudah terlihat kalau mereka bekerja di bidang properti. Nah, ini terlihat ya. Ada apartemen, perumahan, office, villa, ruko, kontodel, hotel, kios, dan lain-lain. Kalian cek sendiri di websitenya langsung gapuraprima.com. Oke, kita langsung ke bagian analisanya ya. Ini aku sudah singkat beberapa poin data-data yang menurut aku cukup penting. Pertama adalah kasus hukum. Kasus hukumnya tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan kasus serius beberapa tahun terakhir dari sisi perusahaan. Direktur utamanya Pak Alvin F. Iskandar serta ownernya dari keluarga Margono. Aku cari di Google itu nggak ketemu. Berarti kemungkinan mereka cukup aman dari sisi kasus hukum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang teman atau kerabat, boleh tulis di kolom komentar kalau misalnya ketemu kasus hukum. Kalau aku cari sih tidak ketemu. Oke, next. Dari sisi kepemilikan, 68% dimiliki oleh PT Abadi Mukti Guna Lestari ya. Dan ini di belakangnya itu sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Margono. Kalian cek aja di Google ya. Nanti pengendali PT Abadi Mukti Guna Lestari itu siapa, nanti ketemu keluarga Margono. Di RTI bisnisnya pun di bagian komisarisnya ketemu ada dua orang yang nama belakangnya itu Margono. Jadi sudah dipastikan kalau ini dikendalikan oleh keluarga Margono. Resikonya kecil karena dikendalikan oleh pihak swasta dibanding kalau misalnya dikendalikan oleh pihak negara, itu cukup berbahaya. Tapi kalau udah dipegang swasta ini cukup aman, resikonya kecil. Dan tidak ada terlihat kasus hukum ya. Tadi kita cari di Google nggak ketemu sama sekali. Susah cari kasus hukumnya. Jadi resikonya cukup kecil ya, aman. Nah, kita sekarang masuk dari sisi harga. Dari harga sudah naik 2 kali lipat dari tahun 2020 ya, pandemi mereka sempat nyentuh harga 50 dari ya sempat menyentuh harga 50. Namun dari Januari 2024 di tahun ini itu harganya itu sekitar 98. Jadi sekarang harganya 102. Jadi tidak bergerak sama sekali harganya. Nggak kemana-mana lah ya. Jadi selama panjang tahun ini dari Januari 2024 sampai sekarang harganya nggak kemana-mana. Dan dulu di tahun 2015 harganya pernah di 290. Jadi mungkin suatu saat bisa balik lagi di 290, itu cukup baik. Kita langsung lihat ini ya chartnya ya. Nah, ini dari tahun 2015 mereka pernah di harga 290. Ya cukup tinggi ya. Kalau sekarang kan harganya 102. Kalau naik ke 290 itu udah naik 2 kali lipat lebih tuh. Kalau kalian beli di harga sekarang. Kalau mereka bisa kembali, kalau enggak bagaimana ya? Berarti nggak bisa. Dan di sini dari Januari ya, kelihatan Januari harganya sekitar 98, nggak kemana-mana. Jadi mungkin harus tunggu laporan keuangan yang cukup cantik atau sangat cantik ya, baru mereka bisa terbang. Jadi tunggu aja kapan bisa terjadi laporan keuangannya, bisa naik omsetnya tinggi dan labanya tinggi. Itu aja, tunggu momen itu aja sih. Tapi kalau nggak ada momen itu mungkin harganya akan naik turun sekitar segituan. Kemungkinannya gitu. Oke, kita masuk dari sisi ekuitas. Kenapa penting ekuitas? Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Kalau bahasa Inggrisnya itu, saham itu artinya equity ya bahasa Inggrisnya. Dan kalau misalnya di bagian finance, di bagian apa ya, kalau orang bule ngomong finance itu, saham itu sebutannya equity. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebut pasar saham, mereka sebutnya equity market. Jadi kenapa ekuitas itu penting? Karena ketika kita beli saham sama dengan kita beli ekuitasnya. Aku ketemu datanya ya. Pertumbuhan ekuitasnya itu sangat pelan banget dan return on equity-nya ya. Jadi laba atas ekuitas itu cuma 8,7%. Jadi kalau opini ku pribadi ini kurang menarik karena kalau kita beli ekuitasnya tumbuhnya pelan itu harganya susah naik. Karena penentu untuk harga naik kenceng itu ada sebenarnya ada di ROE-nya ini nih. Di pertumbuhan ekuitasnya ini. Kecil banget.
Jadi semakin kecil ROE ini, pertumbuhan keuntungan bagi investor semakin kecil karena beli saham sama dengan beli ekuitas. Angka terbaik dari ROE adalah minimal 20%. Jadi kalau kalian cari saham yang minimal 20% itu pasti biasanya naiknya kenceng banget dibanding saham-saham yang ROE-nya ini kecil. Ini susah susah banget naiknya. Jadi mungkin harus tunggu labanya naik. Jadi ROE ini bisa naik jika laba bersihnya naik 2 kali lipat atau tiga kali lipat. Ini aku yakin bisa jadi 20% kalau laba bersihnya naik 3 kali lipat gitu. Kita lihat datanya yang langsung. Nah, jadi dari tahun 2016, ini kalian lihat sendiri yang sebelah kiri ya, ekuitas. Ini yang ekuitas sebelah kiri. Dari tahun 2016, digit yang paling depannya nggak berubah sama sekali. Satu terus sepanjang tahun. Ini sudah berapa tahun ini? Sekitar 8 tahun lah ya. 8 sampai 9 tahun ya. 7 apa 8 tahun nih. Digit depannya nggak berubah. Pertumbuhan ekuitasnya pelan banget. Jadi ini termasuk saham yang mungkin harganya itu susah naik, gampang gampang turun dan susah naik karena ROE-nya kecil. Pertumbuhan ekuitasnya pelan, ROE-nya kecil gitu. So far mereka adalah bisnis yang cukup baik omsetnya dan labanya. Mereka selalu mencetak laba dan arus kasnya selalu positif sepanjang tahun. Ini cukup baik. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2015, omsetnya sampai tahun ini pun segitu-segitu aja. Omsetnya aja di 2015 400 miliar. 2023 400 miliar juga. Jadi maka dari itu kenapa pertumbuhan ekuitasnya itu cukup pelan. Aku pikir ini data yang sebelah kanan ini data masa lalu, jadi aku coret aja. Nah, jadi kenapa aku sebut kurang menarik bagi investor yang mengincar kenaikan harga saham, gitu ya. Jadi kurang menarik ini dari sisi pertumbuhan ekuitasnya. Oke, kita masuk ke bagian utang ya. Ada risiko gagal bayar karena uang kas sekitar 109 miliar, lalu ada hutang sekitar 622 miliar. Namun risiko gagal bayar tersebut bisa diatasi jika persediaan itu yang sebanyak 1,3 triliun itu bisa dijual atau dicairkan. Kita langsung lihat di laporan keuangannya ya. Nah, ini laporan keuangannya. Di sini ada uang cash. Uang cashnya itu 109 miliar. Terus tadi ada persediaan nih. Persediaan itu 1,3 T. Ini bisa berupa barang jualan atau barang setengah jadi. Nah, lalu kita lihat bagian utangnya. Utang itu bahasa finance-nya itu liabilitas 622 miliar. Jadi kalau misalnya mereka bayar pakai uang cash itu nggak bisa karena nggak cukup. Apalagi kalau kita lihat utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu maksimal 1 tahun. Jadi untuk bayar utang jangka pendeknya aja mereka nggak bisa. Jadi caranya adalah mereka menjual barang jualan mereka yang ada di sini, persediaan. Kalau salesnya mereka jago, resiko gagal bayar itu bisa hilang. Kalau sales mereka jago. Jadi masalahnya sales mereka jago atau enggak? Kita lihat aja nanti ya. Jadi kalau melihat kinerja selama ini sih mereka aman-aman aja ya. Jadi masih hidup lah perusahaan. Jadi untuk resiko gagal bayarnya cukup kecil sebenarnya. Resiko gagal bayar kecil karena mereka terbukti ini selalu bagus ya dari histori catatan keuangan mereka. Tapi mereka nyerempet jurang istilahnya gitu. Oke ya. Ada risiko, namun mereka sepertinya setiap tahun bisa mengatasinya. Karena mereka juga punya persediaan yang cukup banyak, yaitu 1,3 triliun. Oke, kita lihat di bagian perbandingan modal ya. Jadi total liabilitas mereka atau total modal utang mereka, jadi modal yang dari utang ya. Modal yang dari utang itu 622 miliar, ekuitas mereka 1,3 T. Ini yang asalnya dari persediaan mereka lah ya. Ini juga hal yang baik. Jadi modal ekuitas itu harus lebih besar agar setiap keuntungan yang didapatkan bisa menjadi penambah ekuitas. Jadi nilai ekuitasnya naik kalau ada keuntungan. Kalau misalnya jadi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, nanti bukannya ke ekuitas malah ke liabilitas untuk bayar utang, untuk ngecilin liabilitasnya mereka. Jadi idealnya liabilitasnya jangan lebih besar. Jadi ekuitasnya harus lebih besar dibanding liabilitas. Biar investornya dapat keuntungan dari penambahan ekuitas. Jadi kan tadi sesuai ini ya, beli ekuitas sama dengan beli saham. Gitu ya. Beli saham sama dengan beli ekuitas. Oke, kita lihat di laporan keuangannya ya.
Ini liabilitasnya 602 miliar, di ekuitasnya 1,3 T, yang mayoritas adalah isinya dari persediaan atau barang tanah mereka, tanah dan properti mereka. Oke, poin berikutnya, omset dan laba. Omset dan laba naiknya cukup baik ya, di atas 10%. Jadi aku patokannya kalau mau bisnis itu bagus, pertumbuhannya itu harus di atas 10%, cukup menarik ya. Kita langsung lihat di laporan keuangannya. Nah, ini dari 2023 di 30 September ya, 318 miliar, naik ke 387 miliar. Dari laba bersih juga demikian, 74 miliar naik ke 82 miliar. Jadi cukup oke. Arus kas positif ya, positif setiap tahun aman. Jadi kalau mau lihat properti yang bagus, carilah arus kas yang selalu positif nih. Jadi mereka kalau meskipun utangnya gede, karena arus kasnya besar juga, harus mereka ibaratnya hidup lah, karena arus kas operasional mereka cukup positif setiap tahun. Gitu. Berarti ini perusahaannya cukup aman, gitu ya. Dari sisi keuangan, tapi mereka nyerempet jurang karena utangnya cukup besar. Oke, valuasi di harga 102 terakhir di hari ini ya, di tanggal 1 November. Di harga 102 itu dividen yieldnya itu 4,9, cukup menarik karena di atas bunga deposito. Bunga deposito kan kisaran 3-4% ya, belum dipotong pajak 20%. Jadi orang dapat bersihnya itu sekitar 2-3%. Tapi ini bisa di atas 2-3% itu cukup menarik. P/E ratio 3,95 kali, ini kecil banget. Apalagi di PVB-nya ya. PBV 0,35 kali, ini murah banget. Jadi secara valuasi dari tiga indikator ini sangat murah ya. Lebih tepatnya sangat murah. Bukan murah dong, tapi sangat murah. Kalian bisa lihat ini di aplikasi RTI Business. Kesimpulan secara keseluruhan ya. Ada yang perlu lihat? Nggak perlu ya, yang lainnya. Secara keseluruhan ini saham GPRA menarik ya, dividen oke, di atas deposito, valuasi juga cukup murah ya, bukan cukup, sangat murah, dan harga pernah di angka 290 yang kemungkinan di masa depannya bisa kembali ke sana kalau laba bersih mereka lompatnya cukup tinggi, naik 3 kali lipat lah, itu dijamin harga sahamnya terbang. Jadi kalau beli saham ini harus tunggu laba bersihnya naik 3 kali lipat lah, atau 2 kali lipat minimal. Tapi idealnya harus naik 3 kali lipat, baru bisa terbang. Kalau misalnya sosok begitu aja ya, 90 miliar, 80 miliar itu cukup susah naik ya. Tapi bisa naik cuma pelan gitu aja sih. Namun yang membuat kurang menarik adalah di bagian ROE-nya ini ya. ROE-nya kecil. Pengembalian ke investornya, kenaikan nilai ekuitasnya itu kecil banget. Yang bisa saja kenaikan harganya pelan, harga sahamnya naiknya pelan. Jadi kalau mau naik ROE-nya kenceng, solusinya mereka harus naikin laba. Mungkin aku ketik lagi ya. Solusi ROE tinggi ya. Laba wajib naik 3 kali lipat. Ya, ini berarti harus tunggu momen ini, baru harga sahamnya bisa terbang. Jadi tunggu aja ya, 3 kali lipat berarti kita ambil patokan tahun 2003 aja ya. 2003 berarti mereka harus punya laba 270 lah ya, sekitar 270 miliar laba bersih mereka. 270 miliar. Ya, yang pegang sahamnya berharap lah laba bersih mereka lompat tinggi. Jadi saham ini cocok untuk semua jenis investor ya, mau jangka pendek, mau jangka panjang, mau sifatnya technical analysis atau bandarmologi atau value investing, grow investing, ini semua cocok karena uh, karena ini ya banyak indikasi yang menarik ya. Sahamnya murah, di fundamental juga cukup oke, dan lainnya cukup oke, tidak ada kasus hukum juga. Jadi semua ini layak dimiliki. Kesimpulannya layak dimiliki, jadi ya untuk semua jenis investor, dan ini saham yang layak dimiliki. Oke? Dan yang pastinya wajib pantau laporan keuangan setiap 3 bulan sekali ya, dan pantau berita terkait. Kalau misalnya ada suatu kebijakan dari pemerintah yang membuat labanya tergerus, itu juga cukup bahaya ya. Gitu aja sih paling ya. Ya semoga saja bagi para pemegang saham GPRA ini bisa bisa
mendapatkan keuntungan ya. Dan semoga saja laba bersihnya bisa lompat 3 kali lipat ya. Mereka 3 kali lipat. Mana? 3 kali lipat. Agar sahamnya itu bisa terbang tinggi. Solusi untuk ROE tinggi ya. Jadi harus naik ke kali lipat. Paling gitu aja. Secara overall, sekali lagi, kesimpulannya layak dimiliki. Bebas kalian mau beli dalam jumlah banyak atau jumlah sedikit, itu pun menarik karena setiap tahunnya mereka bagi dividen yang yieldnya juga lumayan di atas bunga deposito. Oke, sekian mengenai saham properti ini, yaitu saham GPRA. Kalau misalnya ada data yang kurang komplit, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan jadikan analisa ini menjadi sebuah keputusan akhir. Jadikanlah sebuah informasi ini menjadi informasi tambahan yang mungkin bisa mendukung keputusan beli atau jual. Paling itu aja ya. Jadi mungkin ada informasi yang kurang dikit yang misalnya ada informasi yang penting tapi kurang, itu juga bisa menyebabkan analisa ini menjadi salah total gitu ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Kalau mau request saham juga boleh tulis di kolom komentar. Bye bye, sampai jumpa.